Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu Tuhan, haleluya, kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Tuhanku yang baik, Tuhan pemelihara kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau gunung batu kami. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu Tuhan. Allahku yang heran, Allahku yang agung, terpujilah namamu Yesus, dari kekal sampai kekal selamanya. Haleluya, Engkau yang ditinggikan Tuhan,
ada yang lain sepertimu. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, Allahku yang heran, Allahku yang heran, penuh kuasa, yang memelihara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan masih pelihara kami. Pada saat ini juga Tuhan masih melindungi kami. Siapakah kami ini Tuhan yang mendapat perlindungan daripada Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan yang hidup kami boleh aman di dalam Tuhan? Tetapi karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh mendapatkan perhatian yang khusus daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Bapa seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebuah renungan. Biarlah renungan yang boleh kami dengar sebentar lagi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami di situasi seperti ini. Bapa, kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu boleh Tuhan bertumbuh, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat petang, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Juga pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi dicurahkan, dilimpahkan atas kita sekalian pada petang hari ini. Adapun tema yang kita akan bersama-sama hayati dari firman Tuhan tentang nyanyian syukur. Nyanyian syukur. Saya memasuki pendahuluannya lebih dulu. Nyanyian syukur berbeda dengan ucapan syukur. Nyanyian syukur keluar dari hati orang-orang yang bersyukur pada Tuhan.
bukan keluar dari hati orang-orang yang banyak mengeluh, bukan keluar dari hati orang-orang yang banyak bersungut-sungut, bukan keluar dari hati orang yang menggerutu, bukan keluar dari hati orang-orang yang putus asa, yang cemas, yang khawatir. Nyanyian syukur keluar dari hati orang-orang yang bersyukur pada Tuhan. Kiranya kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada Tuhan, sehingga ada nyanyian syukur yang keluar dari hati kita. Nyanyian dalam suatu ibadah kepada Tuhan bukanlah pelengkap ibadah, tetapi nyanyian adalah suatu isi atau bobot daripada ibadah itu sendiri. Mengapa kita memuji-muji nama Tuhan dengan nyanyian? Menjawab pertanyaan ini, barangkali saya juga balas bertanya, mengapa Tuhan menjadikan manusia itu lengkap? Tidak hanya punya mata, tidak hanya punya telinga, punya hati, punya kaki dan lain-lain, tetapi termasuk juga punya pita suara dalam kerongkongan kita. Tuhan memberi pita suara agar kita bisa berkata dan juga bisa menyanyi. Ada banyak nyanyian yang ditulis dalam kitab suci. Ada nyanyian syukur, itu yang sebentar kita akan dengar dan nikmati bersama-sama. Ada nyanyian mazmur, ada nyanyian pujian, ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian ratapan, ada nyanyian baru, ada pula nyanyian pengajaran, ada nyanyian kasih, ada nyanyian syarah, ada nyanyian perkawinan. Ayat-ayatnya semuanya satu persatu ada. Hanya saja tidak saya bacakan supaya kita tidak memakai waktu lebih banyak dan menjadi bingung karena terlalu banyak ayatnya. Yang akan saya bacakan adalah dari Mazmur 69 ayat 31, bunyinya demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jadi nyanyian syukur yang kita nyanyikan itu untuk mengagungkan Dia, ya. Kitab suci katakan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Menyedihkan memang yang terjadi dalam hidup kita, yang sering terjadi dalam hidup kita, bukannya mengagungkan Dia, tetapi justru menghinakan Dia. Dia huruf besar, mengagungkan Dia. Dia huruf besar dalam Alkitab yang dimaksud adalah Tuhan. Bukannya kita mengagungkan Dia, kita mengecewakan Dia, menyusahkan Dia, menyakiti hati Dia, merendahkan Dia, meremehkan Dia, mengesampingkan Dia. Dia yang dimaksud di sini notabene adalah Immanuel. Kata Alkitab, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan Dia. Nah itu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengagungkan Dia itu berarti Dia yang adalah Yesus Kristus yang lahir, yang mati dan bangkit, Dia yang naik ke surga, juga Dia yang akan datang kali kedua menjemput mempelai perempuannya. Kita akan dalami lebih jauh, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Layaklah Tuhan diagungkan dengan nyanyian syukur kita. Sebab Ia adalah imam besar agung. Dia di samping imam besar agung, gembala agung. Mengagungkan itu bersumber dari akar kata agung, ya. Dia dari kata agung. Ayat-ayat Alkitab silakan cari sendiri, ada di dalam Alkitab pasti kalau kita mau cari dan teliti. Agung dalam kebijaksanaan, agung dalam perbuatan, ya. Wajib, perlu, wajar, layak kalau kita mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur.
Sebab dialah imam besar agung yang mengadakan grafirat buat kita. Dia adalah gembala agung yang menggembalakan kita. Lanjut, saya ingin bacakan dari Mazmur 149 ayat 5 dan 6. Mazmur 149 ayat 5 dan 6. Bunyinya demikian. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Ya, siapakah yang dimaksud mereka di sini? Tadi ayat di atasnya katakan biarlah orang-orang saleh, ya. Jadi yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Kalau dua ayat itu kita gabungkan tadi, ya, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur dari Mazmur 69 dengan Mazmur 149 yang kita baca, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Kalau dua ayat itu kita padukan, kita gabungkan, nyanyian syukur orang-orang saleh, begitu ya. Nyanyian syukur orang-orang saleh mengagungkan Dia. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur orang-orang saleh. Ayat Alkitab, coba kita mau renungkan baik-baik. Orang-orang saleh itu memperhatikan kerongkongannya, kerongkongan mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Ya, dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua, ayatnya cari sendiri, dikatakan begini, jagalah supaya kerongkonganmu jangan haus. Jagalah supaya kerongkonganmu jangan haus. Dengan kerongkongan yang haus, kita tidak dapat menaikkan pujian pengagungan yang baik, ya. Dengan kerongkongan yang haus, kita tidak dapat menaikkan pujian pengagungan yang baik. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Ya, itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Bawalah air kepada orang yang haus. Kerongkongan yang haus perlu air, ya. Itu dalam perjanjian lama. Kita lihat lagi dalam Yesaya juga katakan, ayo hai semua orang yang haus, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, ya. Marilah dan minumlah air. Perjanjian lama hanya menyodorkan air, tapi perjanjian baru lebih mendebarkan lagi, lebih luar biasa, ya. Coba kita mau lihat waktu di tepi sumur Yakub, ya, di dalam Injil Yohanes 4, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, kata Yesus ini, ya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam perjanjian lama kerongkongan harus perlu diberi air. Dalam perjanjian baru air yang akan kuberikan kepadanya, air yang Yesus berikan itu air hidup, ya. Perjanjian lama hanya menekankan kerongkongan itu yang haus diberi air. Perjanjian baru bukan cuma air, air hidup. Kata perempuan Samaria itu, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Jadi air yang Tuhan Yesus berikan itu bukan cuma air biasa, itu air hidup, ya. Dengan kerongkongan yang haus, dengan kerongkongan yang kering, ya. Kerongkongan yang haus kalau dibiarkan
terus berlarut-larut, rasa haus itu tidak diberi air, tidak diberi air hidup, maka kerongkongan itu menjadi kering. Mazmur 69 menyebutkan itu, kerongkongan haus, kerongkongan kering. Dengan kerongkongan yang haus dan dengan kerongkongan yang kering, kita tidak mampu memperdengarkan pujian pengagungan yang baik bagi Tuhan. Ya. Dengan kerongkongan yang haus dan dengan kerongkongan yang kering, kita tidak mampu memperdengarkan pujian pengagungan yang merdu di telinga Tuhan. Biarlah pujian pengagungan ada dalam kerongkongan mereka. Ayat-ayat penutup terakhir ya tentang nyanyian syukur, nyanyian pengagungan. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu, ya. Agung di tengah-tengahmu. Jika di tengah-tengah kita, di tengah-tengah hidup kita ini ada Allah Israel yang Maha Kudus, itu Allah Israel agung, ya. Dia agung. Patut nyanyian pengagungan, patut pujian pengagungan, sebab dia yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengahmu itu agung. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius anak didiknya, dikatakan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nyanyian syukur untuk mengagungkan Dia itu bagian dari rahasia ibadah yang agung. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Biarlah nyanyian syukur kita naikkan pada Tuhan, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur, sampai kita boleh mengalami bahwa sesungguhnya agunglah rahasia kita, rahasia ibadah kita. Biar ibadah kita bukan ibadah-ibadah biasa, ibadah tanpa rahasia. Tetapi biar ibadah kita bukan cuma standar-standar saja, tapi jauh di atas standar, di mana dalam ibadah itu ada rahasia. Ya, ini yang Alkitab sebut rahasia ibadah kita. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Biar semua kita, jemaat yang berada di rumah masing-masing, pemirsa yang mendengar siaran ini, siaran online ini, kita boleh sampai pada level tingkat rohani, bisa menikmati agunglah rahasia ibadah kita. Kalau rahasia ibadah kita yang agung itu kita nyatakan dalam nyanyian syukur mengagungkan Dia, kita tidak akan bermalas-malasan dalam ibadah itu. Kita tidak berlambat-lambat dalam ibadah itu, ya. Tetapi sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita itu. Kita bermalas-malasan apabila ibadah itu cuma ibadah biasa saja, tidak ada rahasia ibadah kita, ya. Tapi agunglah rahasia ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami, beri kepada kami air hidup itu supaya kerongkongan kami tidak lagi haus dan tidak lagi kering, tapi kami mampu menaikkan nyanyian syukur, mengagungkan Tuhan, nyanyian pengagungan, mengagungkan Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan kami boleh mencapai agung rahasia ibadah kita ini. Tuhan memberkati semua kami. Tuhan memberkati kami hari ini, besok, lusa, sampai Engkau datang kali yang kedua. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin.